Sebenarnya sejak tahun 2012, kita sudah memasuki era bonus demografi. Teman-teman pasti sudah paham apa itu bonus demografi atau demographic dividend. Bonus demografi adalah kondisi di mana sejumlah besar penduduk suatu negara berada dalam rentang usia produktif antara 15 hingga 64 tahun. Atau dengan kata lain, proporsi penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk yang berusia tidak produktif, yaitu di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Saat bonus demografi terjadi, maka negara sangat berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ilustrasinya begini, ketika mayoritas penduduk berada dalam kelompok usia produktif, ini berarti mereka secara aktif terlibat dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kelompok ini akan memiliki pendapatan rutin dan juga pengeluaran rutin. Sebagian besar pendapatannya pasti digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makanan, pakaian, rumah, biaya pendidikan, dan sebagainya. Saat mereka mengeluarkan uang untuk membeli keperluannya, maka permintaan terhadap barang dan jasa pun meningkat. Otomatis, itu menciptakan situasi di mana banyak produk dibeli, banyak jasa yang diminta, banyak usaha yang dibutuhkan, dan banyak tenaga yang diperlukan, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena terjadi perputaran uang secara aktif. Indonesia sekarang berada dalam posisi itu, meski belum mencapai puncaknya. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, pada bulan Juni 2022, total jumlah populasi Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa. Dari angka tersebut, kita bisa membagi penduduk Indonesia dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah kategori usia produktif. Jumlahnya sekitar 190 juta jiwa atau 69% dari total populasi Indonesia. Kemudian kategori yang kedua, yaitu kategori usia yang belum produktif. Jumlahnya sekitar 67 juta jiwa atau 24% dari total jumlah populasi Indonesia. Ini adalah anak-anak di bawah 15 tahun. Yang ketiga adalah kategori usia yang sudah tidak produktif. Jumlahnya sekitar 17 juta jiwa atau 6% dari total populasi kita. Kelompok ini adalah kelompok usia yang sudah di atas 64 tahun. Dengan struktur demografi penduduk yang demikian, rasio ketergantungan atau beban tanggungan hanya 44,3%. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif Indonesia hanya menanggung beban 44 orang penduduk usia tidak produktif. Tentu saja, ini dianggap sebagai kondisi yang baik karena ada lebih banyak orang yang berkontribusi pada perekonomian, dan semakin rendah rasio ketergantungan, semakin sedikit juga tekanan pada kelompok produktif. Indonesia diprediksi mencapai puncak bonus demografinya antara tahun 2030 sampai tahun 2040, dengan indikasi usia produktif akan mencapai 70% lebih dari total jumlah penduduk. Kondisi ini membuka peluang bagi negara ini untuk meningkatkan perekonomiannya atau bahkan bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, karena beban yang ditanggung relatif lebih kecil. Di titik itu, Indonesia sangat perlu memanfaatkan momentum demografik dividennya, karena momentum tersebut jarang bisa terjadi 2 kali pada rentang waktu yang berdekatan dalam sejarah suatu negara. Bonus demografi adalah sebuah peristiwa yang langka. Oleh karena itu, perlu persiapan, perencanaan, disertai kebijakan negara yang tepat sasaran agar momentum itu tidak sia-sia. Dalam konteks ini, maka bonus demografi Indonesia berada dalam 2 kemungkinan, yaitu bonus demografi ini akan menjadi peluang kita atau justru menjadi ancaman. Sebagai perbandingan, ada 2 negara yang patut kita jadikan contoh, Korea Selatan dan Brazil. Korea Selatan sukses memanfaatkan bonus demografinya, sementara Brazil adalah kebalikannya, negara yang gagal memanfaatkan bonus demografinya. Pada akhir tahun 1950 hingga awal 60-an, Korea Selatan mengalami periode bonus demografi dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja yang signifikan. Selama periode ini, pemerintah Korea Selatan meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan angkatan kerja, yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam sektor industri. Selain itu,
dukungan negara untuk inovasi teknologi, dan pengembangan industri manufaktur turut memacu pertumbuhan ekonomi negara itu. Seiring waktu, Korea Selatan berhasil mengalami transformasi ekonomi yang mengesankan, dari negara berkembang menjadi salah satu negara dengan ekonomi maju di dunia. Padahal, di tahun 60-an, Indonesia dan Korea Selatan situasinya hampir sama, alias masih sama-sama negara miskin. Namun, di awal tahun 90-an, mereka menjelma menjadi salah satu negara dengan pendapatan tertinggi. Faktor-faktor seperti kebijakan pendidikan yang kuat, investasi dalam infrastruktur, dan orientasi ekonomi yang terbuka terhadap pasar bebas membantu Korea Selatan dalam memanfaatkan situasi bonus demografinya. Lain Korea, lain Brazil. Sejak tahun 1990 hingga tahun 2020, penduduk usia kerja di Brazil mencapai lebih dari 60% dari total populasi. Negara ini memiliki struktur demografi yang memungkinkan untuk memanfaatkan bonus populasinya. Namun, kendala sosial dan ekonomi, termasuk masalah ketimpangan, juga keterbatasan terhadap akses pendidikan berkualitas, dan tekanan pada sistem kesehatan telah menghambat kemampuan negara itu mengoptimalkan potensi demografinya. Akibatnya, penduduk usia produktif yang harusnya menjadi bonus justru menjadi beban demografi atau demographic burden. Faktor-faktor seperti korupsi, ketidakstabilan politik, dan kebijakan ekonomi yang kurang efektif ikut mempengaruhi kemampuan Brazil dalam memanfaatkan bonus demografinya secara optimal, termasuk kegagalan mereka melakukan investasi dalam infrastruktur dan pendidikan, hingga membatasi kemampuan angkatan kerja untuk terlibat dalam sektor ekonomi. Indonesia perlu belajar dari dua kasus itu. Yang juga harus jadi perhatian adalah bonus demografi Indonesia terjadi justru ketika perkembangan teknologi meningkat secara signifikan. Digitalisasi, otomatisasi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan dan robotika, yang artinya sudah semakin banyak pekerjaan yang hilang dan digantikan oleh mesin. Ini berbeda dengan apa yang terjadi di Korea. Saat itu, inovasi teknologi hanya sekedar penunjang. Tahun-tahun ketika Korea mengalami lonjakan usia produktif, industrinya masih mengandalkan tenaga manusia. Artinya, semua angkatan kerja usia produktif dapat diserap langsung oleh industri. Poinnya adalah, kita berada pada situasi yang tidak menguntungkan. Sekaligus, ini juga akan menjadi tantangan. Apakah kita akan gagal seperti Brazil? Beruntungnya, industri 4.0 sudah mulai ditinggalkan. Perlahan-lahan, revolusi industri 5.0 mulai datang secara bersamaan, yang mana dua fase ini sangat berbeda, baik dari segi konsep maupun aplikasinya. Industri 4.0 sangat menekankan otomatisasi, digitalisasi, dengan penggunaan teknologi seperti Internet of Things, Big Data, kecerdasan buatan, dan robotika. Manusia memang masih terlibat dalam proses produksi, tapi dalam banyak kasus, tugas rutin dan manual banyak dilakukan oleh mesin dan sistem otomatis. Sementara, industri 5.0 menempatkan manusia kembali ke pusat proses produksi. Dengan kata lain, manusia akan bekerja sama dengan otomatisasi dan robot untuk mencapai tujuan produksi. Peran manusia diperlukan untuk kreativitas, kecerdasan emosional, dan kemampuan beradaptasi. Industri 5.0 mendorong kolaborasi yang erat antara manusia dan mesin. Jadi, manusia tidak hanya mengawasi atau mengoperasikan mesin, tapi juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan juga inovasi. Dengan fakta itu, kita masih memiliki peluang untuk memanfaatkan demografi dividen kita dengan asumsi pemerintah juga harus bisa menyiapkan kebijakan yang tepat. Misalnya, pemerintah harus memastikan semua orang bisa mendapatkan akses pendidikan dari yang dasar sampai yang tinggi. Itu jadi basicnya. Anak-anak juga harus akrab terhadap alat digital dan aplikasi yang bermanfaat dari sejak mereka kecil. Dengan begitu, mereka tidak cuma bisa nyaman di era digital ini, tapi juga belajar menyesuaikan diri. Namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan keterampilan mereka untuk bisa mengatasi masalah, seperti berpikir kritis dan siap menghadapi perubahan, karena teknologi tidak akan ada gunanya jika usernya juga tidak kreatif. Poinnya,
Negara harus mulai mengidentifikasikan sektor-sektor yang akan berkembang dalam masa 10 atau 20 tahun ke depan dan mempersiapkan tenaga terampil dari sekarang. Inovasi memainkan peran vital dalam menciptakan lapangan kerja baru. Yang juga sangat diperlukan adalah fleksibilitas kebijakan. Dengan kebijakan negara yang fleksibel, ini memungkinkan Indonesia untuk merespon dengan cepat segala perubahan yang akan terjadi. Kesimpulannya, Indonesia berada di ambang masa depan yang menjanjikan, namun juga dihadapkan pada tantangan yang tidak bisa diabaikan. Bonus demografi menawarkan peluang emas, di mana kebanyakan penduduk berada dalam usia produktif. Namun, kemajuan teknologi membawa dampak besar terhadap struktur pasar tenaga kerja dengan banyaknya jenis pekerjaan yang sudah diambil alih oleh mesin. So, penting untuk mengambil langkah strategis dalam memanfaatkan bonus demografi ini. Pendidikan dan pelatihan berkualitas menjadi landasan utama. Mempersiapkan tenaga kerja dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, juga investasi jangka panjang yang tidak ternilai. Kemudian, kolaborasi antara industri dan sistem pendidikan kita akan memastikan bahwa lulusan sekolah memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja. Jika ini bisa kita mainkan, maka harapan Indonesia Maju 2045 bisa kita capai tanpa kendala.